Halo, selamat datang kembali di YouTube channel Belajar Bersama Ibu Septi. Nah, kali ini kita masih belajar SPLTV, tapi masalah yang akan kita pelajari agak di-upgrade. Oke, masih sama seperti sebelumnya, tapi di kali ini tidak terlalu menjelaskan seperti video sebelumnya. Jadi ini kalian tolong sambil menonton video sambil disiapkan pulpen dan kertas untuk menulis sambil kita ikut belajar. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang kali ini itu sama seperti sebelumnya, menyusun model matematika dan menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini ada masalah yang pertama, gambarnya sawah, ilustrasinya. Masalah Pak Panjaitan itu memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu urea, SS, TSP. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen padinya maksimal. Harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah Rp75.000, Rp120.000, dan Rp150.000. Pak Panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah Rp4.020.000. Berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan? Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, mengubah kalimat matematika menjadi model matematika. Jadi kalimatnya kita rubah menjadi model matematika. Ada 3 hal yang ditanyakan. Jadi sebelum membuat model matematika, lihat dulu apa yang ditanyakan oleh soal. Ada 3 hal katanya. Yang pertama adalah banyak karung untuk pupuk urea. Jadi banyak karungnya untuk pupuk urea, kemudian untuk pupuk SS, dan untuk pupuk TSP. Sekarang setelah kita tahu apa yang ditanyakan, baru kita simbolkan dengan suatu variabel. Misalnya di sini kita simbolkan dengan X untuk banyak karung pupuk urea. Kemudian kita simbolkan Y untuk banyak karung pupuk SS dan simbolkan dengan Z untuk banyak karung pupuk TSP. Setelah kita simbolkan sebagai X, Y, Z, baru kita analisis kalimatnya. Kenapa disebut masalahnya agak upgrade? Kalau di masalah sebelumnya satu kalimat itu membentuk satu buah persamaan, maka kali ini kita agak lebih susah karena bukan hanya satu kalimat. Jadi kalian harus memahami dulu masalahnya agar bisa membuat model matematikanya. Nah, yang pertama, harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut tadi katanya 75.000, 120.000, dan 150.000. Dananya yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Maka diubah menjadi model matematika. 75.000 X ditambah 120.000 Y ditambah 150.000 Z sama dengan 4.020.000. Ini silahkan disederhanakan. Ini sama nolnya ada 3, yang di sini ada 3, di sini ada 3, maka bisa kita sederhanakan menjadi 75X tambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4020 gitu ya, agar tidak terlalu banyak angkanya. Nah, kemudian kalimat yang kedua, Pak Panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Silahkan diubah menjadi model matematika. Sebanyak 40 karung yang diperlukan karena ada 3 pupuk, maka silahkan sesuaikan dengan variabelnya. Pupuk urea ditambah pupuk SS ditambah pupuk TSP itu sama dengan 40 gitu. Kalimat yang ketiga, pemakaian pupuk urea. Pupuk urea tadi apa? X 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Berarti pemakaian pupuk urea itu 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Silakan dipahami, yang lebih banyak pupuk urea apa pupuk SS. Baru diubah menjadi model matematika di sini. Nah, kalau sudah, maka 3 persamaan ini adalah
sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Kalian sudah tahu ya, terdiri dari 3 persamaan linear 3 variabel dengan 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Sekarang silahkan diberikan contoh bentuk SPLTV, jadi bentuk yang merupakan sistem persamaan linear 3 variabel 3 buah, kemudian bikin contoh juga yang bukan SPLTV. Bebas ini kalau bukan SPLTV, kalian mau pakai persamaan apapun, SPLDV atau sistem persamaan linear 1 variabel atau persamaan kuadrat, bebas. Nah, ini ada beberapa masalah, jadi silahkan dicoba untuk memodelkan. Masalah yang kedua, sebuah tempat tisu terbuat dari kawat dengan panjang 48 cm. Kerangka tempat tisu tersebut memenuhi ketentuan khusus jika panjang kerangka ditambah 3 kali lebarnya dan dikurangi 2 kali tingginya sama dengan 14 cm. Lebar balok ditambah dengan tingginya sama dengan panjang kerangka. Maka panjang, lebar, dan tinggi kotak tisu adalah, silahkan ditulis sesuai dengan arahan yang sebelumnya tadi. Masalah ketiganya ini, kemudian masalah keempat, kemudian masalah kelima. Oke, kalau sudah, maka kita selesaikan. Sudah belajar membuat model, kita coba selesaikan masalah papan jahitan tadi. Nah, ini kita pakai metode substitusi dan eliminasi. Metode substitusi, persamaannya nih sudah ada persamaan bocorannya, tinggal kalian salin di bagian atas nanti. 75.000 X tambah 120.000 Y tambah 150.000 Z sama dengan 4.020.000. Kemudian X tambah Y tambah Z sama dengan 40, X sama dengan 2Y. Betul nggak? Sama nggak dengan jawaban kalian pertama tadi? Nah, kemudian kita pilih, kalau metode substitusi seperti pelajaran sebelumnya, kita pilih yang variabelnya berkoefisien positif 1 atau negatif 1. Ini sudah ada X sama dengan 2Y, jadi ada dua pilihan, persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh. Kita ambil persamaan 3, X sama dengan 2Y, baru kita substitusi ke persamaan kedua dan ke-1, jadi dua-duanya. Karena kita pakai persamaan 3, berarti kita substitusinya ke persamaan 2 dan persamaan 1. Substitusi ke persamaan 2 dulu, X-nya kita ganti dengan 2Y, maka berubah jadi 2Y tambah Y tambah Z sama dengan 40. Maka persamaan 4-nya 3Y ditambah Z sama dengan 40. Substitusinya lagi bersama variabel X tadi ke persamaan 1, kita ganti X-nya dengan 2Y seperti ini, maka didapat 270.000 Y ditambah 150.000 Z sama dengan 4.020.000. Ini kita anggap persamaan 5. Maka diperoleh ada dua nih, 3Y tambah Z sama dengan 40, 270Y ditambah 150.000 Z sama dengan 4.020.000. Kalau sudah ketemu sistem persamaan linear 2 variabel, jadi terdiri dari 2 variabel, silahkan kalian gunakan metode SPLDV yang kalian pelajari sebelumnya. Boleh pakai eliminasi. Jadi setelah substitusi tadi, ini hanya metode substitusi yang di atas ini hanya untuk merubah sistem persamaan linear 3 variabelnya menjadi SPLDV. Setelah ketemu SPLDV, silahkan digunakan metode apapun yang menurut kalian lebih mudah. Sekarang kalau coba pakai eliminasi, jadi langkah pertamanya kalau pakai eliminasi, merubah SPLTV menjadi SPLDV, maka seperti ini. Kita eliminasi, misalnya ini kita eliminasi variabel X, artinya koefisien variabel X harus sama, gitu kan. Ini sudah kita bikin sama 75, maka didapat persamaan 4-nya 45Y ditambah 75Z sama dengan 1020. Kemudian eliminasi lagi variabel X dengan persamaan yang berbeda, maka didapat persamaan 5-nya 3Y ditambah Z sama dengan 40. Kalau sudah ketemu sistem persamaan linear 2 variabel, maka silahkan diselesaikan dengan SPLDV yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Gunakan metode apapun.
Oke ya, silahkan belajar. Selamat belajar. Cukup sampai sini pembelajaran kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe.